Jambu monyet, jambu kedondong, Puswincet balik lagi dong. Halo sahabat pembangunan, jumpa lagi dengan saya Billy dari Pusmidiklatren Kementerian PPN Bappenas. Pada Puswincet kali ini kita kedatangan seseorang yang menaungi pelayanan di Pusmidiklatren. Ada Ibu Wiki Witarni. Beliau adalah analis kebijakan ahli media di Pusmidiklatren Kementerian PPN Bappenas. Nah, Bu Wiki mungkin bisa menyapa sahabat pembangunan, mungkin bisa sambil menjelaskan apa aja sih yang Bu Wiki kerjakan di Pusmidiklatren, kemudian mungkin bisa ngasih bocoran juga nanti kita mau ngomongin tentang apa, Bu. Baik, terima kasih Mas Billy. Salam untuk sahabat pembangunan. Saya Wiki dari Pusmidiklatren. Saat ini khususnya menangani di kelompok kerja organisasi tata laksana, administrasi dan keuangan. Nah, siang hari ini kita akan membahas terkait dengan pelayanan publik di Pusmidiklatren. Mungkin sahabat bangunan ada yang belum mengetahui terkait dengan pelayanan publik di Pusmidiklatren ini. Ya, Bu. Pelayanan publik itu kan banyak jenisnya, Bu, ya, banyak ragamnya, banyak kegiatannya. Kalau di Pusmidiklatren sendiri itu, Bu, pelayanannya apa sih, Bu, yang kita tawarkan kepada sahabat pembangunan atau kepada mungkin pada para aparatur sipil negara mungkin, Bu, ya, yang membutuhkan Pusmidiklatren, kira-kira bisa mendapatkan pelayanan seperti apa saja, Bu? Pelayanan yang dapat kami sampaikan itu bisa melalui offline atau tatap muka langsung, bisa melalui daring atau Zoom, dan juga melalui media sosial. Nah, mungkin sekarang ini juga ada perbaikan terkait dengan pengusulan atau permohonan dari sahabat pembangunan apabila mau mau berkonsultasi di Pusmidiklatren terkait dengan perencanaan maupun lainnya. Oke, Bu Wiki. Mungkin tadi kalau saya kelompokkan kan berarti ada 2 kategori pelayanan, Bu, ya. Ada yang datang langsung tatap muka secara luring, kemudian ada juga yang daring, Bu. Nah, mungkin kita bahas dulu, Bu. Ini kadang-kadang ini orang-orang kan lebih senang ketemu langsung, Bu, ya. Berarti pelayanan luring. Pelayanan luring apa saja sih, Bu, yang ditawarkan Pusmidiklatren? Kemudian cara mendapatkan pelayanan itu seperti apa? Oke. Baik, terima kasih. Untuk luring itu bisa tatap muka langsung datang ke Pusmidiklatren, atau mungkin kami juga bisa diundang untuk mendatangi, memberikan pelayanan konsultasi di tempat instansi yang memerlukan, dan apabila melalui Zoom juga kami layani melalui Zoom atau melalui media sosial. Nah, untuk pengusulannya itu kami baru membuat kebijakan baru terkait dengan pertemuan untuk konsultasi, di mana 3 hari sebelum pelaksanaan itu dimulai sudah melayangkan surat kepada Pak Kapus, dan nanti kami akan menerima dispo dari Pak Kapus untuk jadwal khususnya untuk dapat menerima tamu yang akan hadir yang dapat kami terima. Berarti itu nanti harus janjian dulu, Bu, ya. 3 hari mengirimkan surat, kemudian nanti menunggu jawaban dari kami baru bisa berkunjung, Bu, ya. Betul. Itu suratnya harus ada informasi apa saja, Bu? Apakah cukup menyampaikan tanggal atau nanti harus ada kontaknya supaya kita bisa janjian tanggal kalau misalkan ternyata di tanggal tersebut berhalangan? Ya. Pada saat melayangkan surat itu mohon mengisi tanggal kapan akan datang, dan khususnya juga apa yang akan dikonsultasikan kepada kami, agar kami bisa menyiapkan jauh-jauh hari untuk pertemuannya itu. Kalau misalkan ini, Bu, misalkan sudah bersurat katakanlah di tanggal 11 Juli gitu, Bu, ya. Ternyata dari tim yang menaungi substansi itu tidak bisa bertemu, Bu. Apakah nanti akan ada penyesuaian tanggal atau nanti
Ya, siapapun yang bersedia di tanggal tersebut silahkan Mhm. menemui. Oh, Atau iya. seperti apa, Bu? Sebelumnya kalau masih ada waktu kami akan membalas surat dan menghubungi kontak person yang ada di dalam surat. Sebaiknya ada kontak person agar lebih mudah untuk tindak lanjutnya. Ya. Dan nanti kami akan sampaikan bahwa bahwa yang dituju untuk berkonsultasi itu tidak kebetulan bersamaan waktunya juga ada kegiatan. Apabila berkenan bisa merubah waktu, atau apabila tidak nanti kami saling ada beberapa teman juga yang menguasai hal tersebut. Oke, berarti kalau mungkin bisa disesuaikan tanggalnya, mungkin dari Pusdiklatren akan berusaha menyesuaikan tanggalnya. Betul. Tapi mungkin kalau ada susah menemukan tanggal yang sesuai dan ternyata dari instansi yang akan berkunjung itu sudah menyiapkan administrasinya jauh-jauh hari, jadi tidak bisa bergeser tanggalnya. Ya. Mungkin akan disiapkan staf yang memang Kompeten. dan minimal bisa mengetahui, Bu, ya, Ya, meskipun betul. tidak seluruhnya Betul. menjelaskan. Mungkin berarti ada kebijakan semacam konsultasi lanjutan, Bu, ya? Ya, betul. Oke. Kalau ini, Bu, itu kan tadi harus 3 hari bersurat sebelum berkunjung ke Pusdiklatren. Itu kalau misalkan, Bu, tiba-tiba ada yang belum mengetahui kebijakan ini, terus tiba-tiba berkunjung langsung ke Pusdiklatren, apakah akan tetap diterima atau kebijakannya nanti seperti apa, Bu Iki? Iya. Pada saat tamu yang belum mengetahui kebijakan itu, kami terima untuk memberitahukan bahwa kebijakan ini kami akan menyampaikan kebijakan baru yang kami akan sampaikan bahwa kami tidak dapat menerima karena jadwal udah penuh. Jadi kami akan sampaikan bahwa sebaiknya untuk mengirimkan surat dulu ke Pak Kapus, baru kami bisa menyiapkan apa yang akan dikonsultasikan. Oke, baik, Bu. Itu dengan keadaan kalau misalkan ternyata memang tidak ada staf yang standby di Pusdiklatren, mau tidak mau kunjungannya harus ditunda terlebih dahulu. Ya, meskipun sudah datang ke sini. Iya. Tapi kalau misalkan ada staf yang memang standby dan bersedia menemui, apakah akan dilanjutkan sesi konsultasinya, Bu, atau tetap harus janjian, atau bisa menyesuaikan keadaan stafnya, kalau memang sedang luang diperbolehkan untuk menemui sejenak? Ya, tergantung dengan keadaan teman-teman di bagian humas atau di teman-teman di Pokja lain yang memang yang akan ditemui. Apabila ada waktu luang akan bisa ditemui untuk ditindaklanjuti permohonannya. Tapi apabila tidak kita minta waktu. Oke, berarti kalau tiba-tiba datang sahabat pembangunan, Pusdiklatren tidak berjanji bisa menemui, mohon maaf, begitu, Bu Iki, Iya, ya? betul, Mas. Jadi sebisa mungkin ada pemberitahuan, kalaupun tidak ada surat, Bu, karena kan kadang-kadang administrasi agak lama, Bu, ya. Betul. Boleh nggak, Bu, kalau misalkan kita punya kenalan nih satu di Pusdiklatren, misalkan kenal dengan Bu Iki, ingin membahas tentang program pendidikan, apakah boleh menghubungi Bu Iki terlebih dahulu untuk nanti diteruskan ke rekan-rekan yang ada di bagian pendidikan, Bu? Boleh sekali. Boleh sekali, Bu, ya. Jadi kalau ada teman yang bisa menjadi kontak person, teman udah berkenal, bisa melalui teman, lalu nanti kan yang udah dikenal itu bisa menyampaikan suratnya, jadi lebih pendek malah birokrasinya, bisa sampaikan ke Sekretaris Pak Kapus untuk dimintakan disposisinya. Oke, baik, Bu. Berarti tidak harus tidak harus surat resmi, tapi komunikasi pertama terlebih dahulu, janjian akan bertemu dulu bisa, Bu, ya. Baru suratnya menyusul atau bagaimana, Bu? Janjian dulu, lalu memberikan surat, lalu baru kami sampaikan untuk disposisinya. Berarti suratnya tetap wajib, Ya, Bu Iki, ya. wajib. Oke, jangan lupa meskipun sudah pernah janjian secara non formal, tetap harus dengan surat supaya tercatat di kami juga, Bu, ya, supaya nanti mungkin kalau misalkan ada staf yang menemui tidak dikira mangkir dari kerjaan, mungkin, Bu Iki, ya. Betul. Oke, baik, Bu Iki. Itu kan kalau layanan dari instansi pengguna atau dari perencana atau dari ASN yang datang ke Pusdiklatren. Kalau pelayanan yang kita datang langsung ke daerah asal teman-teman atau instansi asal teman-teman sahabat pembangunan seperti apa, Bu Iki? Mekanisme atau prosedurnya? Apabila kita yang diminta untuk ke sana. Oh, gitu. Ya. Kalau apabila kita diminta untuk langsung datang ke tempat instansi pemohon, itu pemohon juga melayangkan surat pada kami untuk melayangkan kepada Pak Kapus khususnya, ya, untuk permohonan sosialisasi atau konsultasi. Nanti
kami akan penuhi apabila jadwal cocok dengan di Puspindik Klatrennya. Jadi sama aja sama yang pemohon datang itu memberikan mengirimkan surat permohonan kepada Pak Kapus. Oke, baik. Berarti meskipun nanti dari sahabat bangunan yang akan ke Puspindik Klatren atau Puspindik Klatren yang akan diminta ke sana, tetap harus menggunakan surat ditujukan kepada Kepala Puspindik Klatren. Oke, baik Bu Iki. Itu kan tadi masih yang pelayanan luringnya Bu Iki ya. Kalau yang pelayanan daringnya ada apa saja Bu Iki? Daringnya itu bisa melalui Zoom. Kadang kami tuh bentrokan waktu ada kegiatan ada kegiatan dan di sahabat bangunan pun yang mau hadir juga ada kegiatan. Jadi sebelumnya kami udah saling menginformasikan bahwa apabila berkenan kita melalui daring untuk konsultasinya. Nah kalau udah baru nanti dari kami dari Puspindik Klatren akan menyiapkan link Zoom untuk pertemuan itu, konsultasi itu agar terlaksana lebih cepat lah. Jadi tidak menunggu lama untuk berkonsultasi dengan Puspin. Kalau yang via Zoom tadi tetap harus bersurat atau boleh janjian? Oh, tetap harus surat. Tetap harus ada mekanisme administrasi yang harus dilakukan. Betul. Oke, baik. Selain Zoom ada alternatif lain mungkin Bu Wiki? Bisa melalui media chat ya. Media medsos itu. Namun kalau itu mungkin tidak terlalu formal untuk untuk menyampaikan permohonannya. Itu bisa seperti bertanya terkait dengan program kegiatannya Pusbin, terkait jabatan fungsional perencana maupun penyelenggaraan beasiswa atau lainnya. Nah itu bisa melalui media chat. Oh, via chat ke nomornya Puspindik Klatren? Iya, ada betul. nomor resminya Bu Wiki ya? Ada nomor resminya. Oke, baik. Nanti gimana kita cara tahunya Bu? Apakah tercantum di website? Ada di website. Ada di website Puspindik Klatren. Jadi sahabat pembangunan kalau mungkin belum punya nomornya teman-teman Puspindik Klatren, silahkan cek di website Puspindik Klatren ya. Ini nanti muncul ting. Oke, Bu Wiki mau minum dulu Bu Wiki? Baik, terima kasih. Iya. Saya minum. Oke Bu Wiki. Pernah Anda itu gak Bu Wiki? Mungkin ada cerita dari teman-teman atau staf terkait pelayanan. Kira-kira gimana sih pelayanan yang diberikan teman-teman, atau mungkin kadang-kadang kan ada kejadian unik ketika memberikan pelayanan. Apakah ada staf yang pernah cerita, atau mungkin Bu Wiki sendiri yang mengalami ketika menemui tamu atau menemui sahabat bangunan yang berkonsultasi ke Puspindik Klatren? Saya pun pernah juga menerima tamu atau sahabat pembangunan ke Pusbin. Sebenarnya sangat menyenangkan ya, apa yang kita bisa menyampaikan itu kan salah satu sosialisasi juga. Sosialisasi apa yang kita miliki juga, kegiatan atau program Puspindik Klatren yang justru lebih cepat bisa tersampaikan ke sahabat pembangunan semua. Jadi pada saat kita itu akhirnya bisa berkembang tuh konsultasi jabatan fungsional perencana, akhirnya jadi berkembang bisa jadi penyelenggaraan beasiswa dan juga kegiatan-kegiatan lain. Nah itu jadi menarik lah itu akhirnya. Berarti jadi dari satu topik misalkan ke fungsional perencana tiba-tiba melebar lagi ke pelatihan, kan itu ya. Betul. Berarti memang kalau demikian berarti rata-rata staf Puspindik Klatren ini sudah disiapkan untuk minimal kenal masing-masing programnya Bu Wiki. Betul. Alhamdulillah sekarang teman-teman tuh udah semuanya itu udah menguasai baik terkait dengan JFP maupun penyelenggaraan beasiswa Puspindik Klatren, pelatihan maupun pendidikan. Nah itu semuanya udah teman-teman menguasai untuk itu. Udah punya kompetensi untuk itu, untuk melayani sahabat bangunan semua. Oke, baik Bu Wiki. Kalau itu Bu Wiki, informasi tentang tadi kan teman-teman biasanya nih sebelum bertamu atau berkunjung kan sudah mencari tahu dulu informasinya. Nah itu selain tadi melalui pelayanan tatap muka, pelayanan daring, chat, media sosial, informasi-informasi tentang Puspindik Klatren itu bisa ditemui di mana aja Bu Wiki? Melalui Instagram. Oke. Nah itu terus apa lagi ya? Di website mungkin ada. Di website, Instagram. Semua tuh teman-teman juga udah siap untuk selalu
mengupdate info-info terkini terkait dengan kegiatan Pusbin di Klaten. Oke, berarti mungkin sebelum chat atau sebelum berkunjung sudah minimal sahabat pembangunan sudah bisa mencari sumber-sumber informasi terkait program-program Pusbin di Klaten. Kan kalau tentang hal-hal yang paling sering ditanyakan biasanya apa Bu Iki? Banyaknya sih konsultasi menanyakan hal terkait dengan jabatan fungsional perencana ya. Oke. Itu masih terus tuh terkait formasi. Mungkin ini masih terkait dengan penyesuaian yang dari struktural ke fungsional. Okay. Itu masih terus berlanjut nih sampai saat ini. Masih banyak kebingungan Bu Iki. Betul. Oke. Tapi kan tadi disampaikan Bu Iki, kalaupun tidak sempat ke sini bisa via Zoom, bisa via WhatsApp Bu Iki ya. Oke, kalau ini ada alternatif media komunikasi lainnya mungkin Bu Iki, atau ada program-program untuk memberikan pelayanan yang sudah terjadwal, misalkan ada sesi konsultasi atau mungkin kadang-kadang ada expo ke daerah atau ke tempat-tempat tertentu Bu Iki? Ada rencana sosialisasi berbagai ini, baik di jabatan fungsional perencana maupun penyelenggaraan beasiswa pendidikan dan pelatihan. Itu ada beberapa daerah yang menjadi target Pusbin, itu bisa udah kami rencanakan sejak awal tahun untuk info-info terkait dengan program-program Pusbin. Berarti memang meskipun belum menyeluruh ke semua provinsi di Indonesia Bu Iki, tapi untuk beberapa daerah yang mungkin masih sepi peminat atau sepi pesertanya mungkin ya. Itu kita memang sudah mencoba untuk mengajukan agenda kegiatan di sana. Betul. Untuk mendiseminasikan informasinya Bu Iki. Betul. Terkait JFP maupun program beasiswa. Oke, beasiswa. Kalau pelatihan Bu Iki apakah ada sosialisasi khusus atau nanti nempel misalkan sedang ada sosialisasi pendidikan, kemudian ada dari tim JFP ataupun tim pelatihan juga ikut bergabung? Iya, sebaiknya memang kita akan membuat sosialisasi baik JFP, pendidikan dan pelatihan itu dibarengin untuk pelaksanaan diseminasinya. Jadi jauh lebih semuanya akan bisa tersampaikan dengan baik. Oke, baik Bu Iki. Kemudian kan tadi target tempat sosialisasi atau pelayanan mengenai informasi terkait program-program kan hanya ke beberapa daerah. Iya. Kalau misalkan daerah yang tidak kita kunjungi itu dapat sosialisasi juga atau Bu Iki? Apakah ada mekanisme daringnya untuk sosialisasinya? Mungkin itu YouTube, bisa dibuat di YouTube. Di YouTube. YouTube dan bisa disebarkan untuk semua teman-teman. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang sama, itu bisa langsung bisa disampaikan melalui YouTube. Kalau ini Bu Iki, ini kan tadi program pelayanannya banyak banget Bu Iki. Kalau itu nggak Bu Iki, ada nggak cara untuk menjaga kualitas pelayanannya? Kan supaya kita atau teman-teman dari Pusbin Klaten itu ketika memberikan pelayanan tidak ngasal atau supaya tetap terjaga. Nah itu kita kan pada saat memberikan pelayanan selalu kita memberikan juga kuesioner buat bagi kuesioner untuk kuesioner kepada sahabat pembangunan yang berkunjung ke Pusbin maupun melalui media sosial maupun melalui daring maksud saya. Nah itu kami mengadakan kuesioner untuk perbaikan pelayanan kami, dan juga diperlukan juga kuesioner internal bahkan di dalam Pusbin sendiri juga kita diminta untuk terkait juga evaluasi pelayanan publik yang ada dari Kementerian Pan-RB. Oke, baik Bu Iki. Itu untuk kuesioner atau surveinya itu apakah dilaksanakan berkala atau memang ketika siap kita melaksanakan penerimaan tamu, melaksanakan sosialisasi, kuesionernya langsung diberikan kepada penerima layanannya Bu Iki? Nah, kuesioner itu kita berikan setelah menerima konsultasi dari kami, menerima pelayanan dari kami. Nah itu otomatis langsung itu kami berikan. Jadi setiap kali ada
yang berkonsultasi langsung kami setelah selesai kami memberikan kuesioner itu untuk penilaian pada kami. Oh, berarti langsung real time Langsung diberikannya real Bu time, Wiki ya. betul. Oh, supaya nggak lupa kali Nggak Bu lupa. Wiki. Iya, supaya tetap terkesan nanti kesannya baik apa Iya. kurang baik nanti tetap langsung menilai Bu Betul. Wiki. Itu nanti hasil evaluasinya atau hasil kuesionernya dipublikasikan? Dipublikasikan. Berapa bulan sekali Bu Wiki? Nah itu kami per triwulan. Per bulan 3 bulan sekali. Oh, berarti teman-teman juga bisa memantau kualitas pelayanan yang diberikan Bu Wiki ya. Ya. Oke, kalau untuk kadang-kadang kan ada kritik, saran masukan, nanti apakah akan diedarkan juga ke teman-teman Pusdidik Klatren atau hanya ke timnya Bu Wiki saja yang menaungi pelayanan? Akan kita sampaikan ke di Pusdidik Klatren. Oh, jadi semuanya sama-sama saling tahu Bu Wiki ya? Betul. Oke, sejauh ini pelayanan yang dinilai gimana Bu Wiki? Bagus atau kurang bagus yang diterima Pusdidik Klatren? Bagus tuh di tahun 2023 itu penilaian kami 98,01. 98,01. Jadi cukup baik. Itu ya cukup membanggakan lah pelayanannya yang diberikan. Oke, baik Bu Wiki. Mungkin bisa menyapa kembali sahabat pembangunan Bu Wiki sambil kira-kira mengajak untuk menerima layanan Pusdidik Klatren. Baik, terima kasih. Bagi sahabat pembangunan silahkan menghubungi kami untuk dapat kami layani apa yang kami targetkan untuk mencapai pelayanan publik yang terbaik untuk sahabat bangunan semua. Silakan, kami tunggu. Oke, baik, terima kasih Bu Wiki. Itu tadi sahabat bangunan, jika ingin berkunjung ke Pusdidik Klatren, kami siap menerima selama masih jam kerja Bu Wiki ya. Iya, betul. Jangan sampai di luar jam kerja, takutnya sudah terkunci sia-sia teman-teman datang semuanya. Oke, baik, terima kasih Bu Wiki atas informasi mengenai pelayanan yang diberikan kepada sahabat pembangunan, sahabat setia pendengar Pusbincet. Dan sekali lagi kami mengingatkan bahwa Pusbincet merupakan media komunikasi dua arah yang bisa didengarkan atau diakses sahabat pembangunan melalui kanal YouTube Pusdidik Klatren. Bisa melihat playlistnya untuk melihat Pusdidik Klatren atau Pusbincet atau program-program lainnya supaya teman-teman juga tetap terinfo dan stay update dengan apa saja yang dikerjakan oleh Pusdidik Klatren. Terima kasih Bu Wiki, terima kasih sahabat bangunan. Kami pamit, sampai ketemu pada Pusbincet berikutnya.